2 bulan lagi sampai 2023. Apakah kalian udah siap? Di video episode 1 Anti Resesi 2023, gue sharing tentang persiapan pertama yang gue akan lakukan untuk menghadapi indikator-indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi dunia lagi mengalami keturunan. Bahkan bisa sampai resesi seperti di Amerika sekarang. Tentu satu persiapan itu nggak cukup. Di video kali ini, gue akan sharing persiapan kedua yang lo harus siapkan dan bisa lakukan sekarang juga. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini ya, untuk nggak kelewat video-video seperti ini setiap minggunya. Mungkin sedikit recap di mana kita bisa ada di posisi sekarang. Ini semua diawali oleh pandemi. Ketika semuanya shutdown, orang-orang di rumah aja, nggak keluar, nggak spending, ekonomi berhenti berputar. Untuk membantu masyarakat, pemerintah mulai printing money untuk kasih uang gratis ke orang-orang. Sebenarnya ini niatnya bagus ya, karena uangnya bisa dipakai untuk orang bertahan hidup. Dan juga bisa digunakan untuk spending untuk perputaran ekonomi. Makanya kalau kita lihat pada waktu itu, yes, walaupun ada stock market crash, IHSG turun, Nasdaq turun, semuanya turun, recovery-nya sangat amat cepat. IHSG hanya butuh 9 bulan untuk balik ke nilai sebelumnya. Nasdaq atau IHSG-nya Amerika hanya butuh 3 bulan untuk recovery. Dan bahkan terus rally, tembus all-time high-nya. Aneh nggak sih? Nah, ini karena itu tadi. Orang dikasih duit gratis sama pemerintah, peredaran uang jadi terlalu banyak, sehingga harga-harga semua naik. Dan demikian inflasi. Pasti kalian sudah berasa kan dengan kenaikan harga barang-barang sehari-hari? Harga bensin naik, makanan naik, bahkan beli sabun aja naik juga. Per September 2022 ini, inflasi di Indonesia udah hampir 6%, dan ini mungkin belum puncaknya. Nah, untuk mengontrol inflasi, pemerintah melakukan yang namanya tightening dengan naikin suku bunga. Konsepnya sederhana, dengan suku bunga naik, bunga di bank juga ikut naik. Sehingga orang-orang lebih mau untuk menyimpan duitnya di bank, dibanding mereka mau spending duit. Dengan ini harapannya adalah untuk kurangi peredaran uang dan menjaga tingkat inflasi. Tapi seperti banyak hal, ada sisi lainnya dari tightening dan naikin suku bunga ini. Nggak cuma bunga yang didapatkan dari taruh duit di bank naik, tapi pinjaman, KPR, cicilan, semua juga terdampak dan ikut naik. Jadi apa sih yang kita harus lakukan dengan semua informasi ini? Sebelum gue kasih pendapat pribadi gue, sedikit disclaimer, gue di sini bukan sebuah financial advisor atau seorang profesional. Gue hanya sharing apa yang gue telah riset dan sharing apa yang gue akan lakukan. Oke, jadi di video pertama gue sudah bahas tentang staying cash. Di sini, gue akan bahas persiapan kita untuk protect ourselves. Dan untuk lakukan itu, kita perlu yang namanya dana darurat. Pasti kalian udah sering dengar kan tentang pentingnya dana darurat. Di YouTube udah ada banyak banget video yang membahas ini. Tapi di sini gue mau tekankan lagi betapa pentingnya dana darurat apalagi di masa krisis sekarang. Karena we never know, di masa penuh dengan ketidakpastian dan suatu saat nanti ekonomi Indonesia drop dan mengalami resesi, bisnis-bisnis akan jatuh dan bisa juga mulai layoff karyawannya. Belakangan ini sebenarnya udah mulai terjadi ya. Perusahaan sebesar Facebook atau Meta akan PHK 12.000 karyawan. Di Indonesia, Shopee udah PHK karyawannya juga. Banyak perusahaan-perusahaan lain juga udah lakukan yang sama. Bagi yang terdampak, tetap semangat ya. Pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik ke depannya. Kalau ini terjadi ke kalian tiba-tiba nggak ada income, itu akan jadi situasi yang menyeramkan jika kalian nggak punya dana darurat. Dulu sebelum pandemi, rumus dana darurat itu adalah buat yang masih single, 3 bulan pengeluaran dana darurat aja sebenarnya udah cukup. Di masa pandemi, disarankan 6 bulan. Sekarang, kita ada di masa masih pandemi, ditambah juga dengan krisis resesi. Makanya, kalau bisa kita upgrade ke 12 kali bulan pengeluaran. Cara hitungnya gampang. Misal pengeluaran lu 3 juta per bulan. Tinggal kita kalikan sama 12 bulan. Sama dengan 36 juta yang kita harus siapkan untuk dana darurat. Kalau pengeluaran kita 10 juta per bulan, sama. Tinggal dikali 12 bulan dan jadi kita harus siapkan 120 juta. Ini emang artinya gimana? Nah, dengan dana darurat ini, kita masih bisa hidup tanpa pekerjaan, tanpa income selama 12 bulan. Dan selama 12 ini, kita bisa gunakan waktunya untuk cari kerjaan baru atau cari side hustle baru yang menghasilkan income. Jangan sampai kita nggak siapkan dana darurat, kemudian harus ngutang sana-sini, di mana suku bunga lagi tinggi-tingginya, yang ada makin boncos kita. Nah, dengan dana darurat ini, jangan kita investasikan ke aset-aset beresiko, karena kan ini adalah uang cadangan, tujuannya untuk protect ourselves. Jadi taruh yang di pasi-pasi aja, bisa kita ambil kapan aja saat keadaan darurat. Jadi kita bisa masukkan ke aset-aset liquid yang nggak ada lock-up period seperti cash, RDPT, atau RDPU yang sifatnya low risk. Idealnya kita taruh setengah di tabungan bank dan setengahnya lagi di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang naik terus. Kalau gue pribadi gunakan aplikasi Bybit untuk beli reksadana.
Bibit adalah aplikasi jual beli reksadana yang bisa kita download di Google Play Store dan App Store. Sudah ada 5 juta downloads dan pastinya sudah diawasi oleh OJK. Bagi kamu yang ingin daftar ke Bibit untuk pertama kalinya, boleh menggunakan kode referral channel ini, Salam Sukses ID, dan mendapatkan 25.000 gratis. Mantap banget ya, duit gratis. Karena dana darurat sifatnya harus low risk, ada beberapa produk di Bibit yang cocok banget untuk ini. Salah satunya adalah produk reksadana pasar uang. Misalnya kalau kita lihat dari salah satu ini, bisa dilihat ya, garisnya naik terus, yang berarti nilainya terus naik, nggak turun-turun, jadi nggak mungkin rugi. Jadi sewaktu-waktu kita mau gunakan duitnya, kita nggak perlu khawatir nilainya berkurang. Bisa ambil kapan aja dan pasti nggak rugi. Secara CAGR-nya atau return per tahunnya, kurang lebih ada di 4-7%-an. Bahkan ke depannya ada kemungkinan naik cara returnnya, karena suku bunga udah naik juga. Nah, selain produk reksadana pasar uang, ada beberapa reksadana pendapatan tetap yang memiliki sifat yang sama, yaitu yang naik terus. Salah satunya adalah Sukor Invest Stable Fund. Sudah pernah gue bahas di video yang ini juga ya. Keren ya, reksadana ini adalah reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi yang nilainya naik terus, seperti bisa dilihat di garisnya. Dan secara return lebih tinggi dari reksadana pasar uang. CAGR-nya bisa dari 6-10% per tahun. Setidaknya udah lebih tinggi dari inflasi. Untuk minimum pembeliannya bisa dari sekecil 100.000 aja tanpa biaya admin. Cocok banget nih buat kamu yang mau coba kecil-kecil dulu. Di sini kamu juga bisa dibantu oleh fitur robo-advisor untuk memilih reksadana yang paling tepat untuk profil risiko kamu masing-masing. Tapi saran gua untuk dana darurat adalah untuk pilih reksadana pasar uang dan pendapatan tetap aja, nggak usah yang aneh-aneh. Kemudian karena gua orangnya suka yang visual, di sini kita bisa lihat performa portofolio dan track progres kita selama nabung di Bibit gimana. Ini fitur yang bikin gue semangat untuk rutin dan rajin menabung dan protect diri gue sendiri setiap bulannya. Alokasinya pun juga kelihatan. Gue pribadi memilih untuk memperbesar reksadana obligasi di portofolio ini karena sifatnya yang lebih low risk dan lebih ideal untuk dana darurat. Jadi apakah kalian udah siapkan perisai untuk protect diri kalian sendiri? Apakah udah siap jika 2023 benar-benar jadi tahun yang gelap, kalian bisa survive? Semoga setelah nonton video ini kalian udah siap ya. Let me know di komen bawah buat strategi kalian untuk persiapan 2023. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses!